Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya seperti lagu yang kami nyanyikan, Tuhan kiranya sekali lagi sucikan hati kami dengan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang membasuh hati kami supaya makin lama makin bersih, makin lama makin terang, makin lama bisa makin berkenan kepadamu. Tuhan kiranya tolong pimpin hamba-Mu, sertailah dan nyatakanlah isi hati-Mu melalui apa yang diberitakan. Kiranya ya Tuhan jemaat-Mu, jemaat yang Engkau sudah tebus dengan darah-Mu yang mahal, boleh terus bertumbuh imannya dan hati mereka makin disucikan, sehingga hidup mereka makin serupa dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan tidak tinggalkan kami, kiranya Tuhan layakkan kami orang-orang yang berdosa ini untuk boleh datang dan melihat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya jemaat Tuhan sekalian, mari kita buka dari Injil Yohanes, kita akan melanjutkan eksposisi dari Injil Yohanes. Mari kita baca ayat 14 sampai dengan ayat 18 berganti-gantian. 2 minggu yang lalu kita merenungkan ayat 14 saja dan minggu ini kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya. Mari kita membaca ayat 14 yang pria duluan kemudian diikuti oleh wanita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wanita. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya jemaat Tuhan sekalian, 2 minggu yang lalu kita merenungkan ayat yang ke-14 dan saya mengatakan di ayat yang ke-14 itu merupakan klimaks, puncak dari prolog yang ingin dituliskan oleh Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes ingin memperkenalkan tentang siapakah Sang Firman itu. Sejak dari awal dari penulisan Injil Yohanes, identitas tentang Sang Firman terus menerus diberitakan, terus menerus ada tambahan lagi, terus menerus dibukakan. Sampai akhirnya tiba puncaknya di ayat yang ke-14 ketika dikatakan Sang Firman itu. Sang Firman yang sudah ada sejak dari kekekalan, yang tidak ada permulaan, justru dari dialah asal mula segala sesuatu. Sang Firman yang bersama dengan Allah. Sang Firman yang adalah Allah. Sang Firman yang adalah pencipta dan sumber hidup bagi manusia itu. Sekarang menjadi manusia, sudah menjadi manusia di dalam kehadiran Yesus Kristus dari Nazaret. Nah maka saudara-saudara sekalian, Yohanes ingin mengatakan bahwa apa yang dipercaya oleh orang Kristen, Allah yang kita percaya bukan Allah yang cuma ada di dalam dunia ide, bukan Allah yang cuma dipikir-pikir, Allah yang diimajinasikan, tetapi Allah yang hadir ke dalam dunia. Nah inilah Allah yang sejati. Allah yang sejati adalah Allah yang hadir di dalam dunia. Maka tidak ada di dalam dunia ini Allah selain Kristus Yesus. Karena cuman Allah yang menyatakan diri dalam Kristus Yesus, itulah Allah yang sejati. Allah-Allah yang lain itu hanya merupakan pikiran manusia, imajinasi manusia. Dan memang Tuhan berikan kepada manusia hati yang bisa memikirkan adanya Allah. Tetapi Allah yang sejati justru menyatakan diri ke dalam dunia di dalam kehadiran Yesus Kristus. Nah maka Yohanes mengatakan Allah yang sejati hadir di dalam Yesus Kristus. Secara konkret hadir di dalam sejarah. Tetapi untuk apa hadir di dalam sejarah? Nah Yohanes mengatakan Allah itu hadir dalam sejarah supaya kita bisa melihat kemuliaannya. Kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kita bisa melihat keindahannya Allah. Saudara, apa yang membuat orang itu mau percaya? Dan percaya itu bukan sekedar setuju, tetapi sampai mau ikut.
sampai mau serahkan hidup, sampai mau komitmen untuk melayani Yesus? Jawabannya adalah karena melihat keindahan dan kemuliaan Kristus. Keindahan dan kemuliaan saya ingin pakai berganti-gantian kata ini. Jadi karena melihat keindahan dan kemuliaan Kristus, maka orang mau percaya dan ikut kepada Kristus. Oleh sebab itu Allah menyatakan diri ke dalam dunia karena dia ingin menyatakan kemuliaannya. Supaya manusia menjadi kagum, manusia takjub dan akhirnya mau ikut kepada Kristus. Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa kita untuk mengikuti Dia. Tuhan kita bukan Tuhan yang mengancam kita untuk ikut Dia. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menyatakan keindahannya dan kemuliaannya, dan kemudian itulah yang menarik kita, itulah yang mempesona kita, itu yang memberikan kepada kita kekaguman sehingga akhirnya kita mau ikut Kristus. Nah maka saudara-saudara sekalian, Yohanes mengatakan, inilah tujuan Allah datang ke dalam dunia. Sebelum Yesus hadir dalam dunia, seluruh kemuliaan Allah itu masih merupakan bayang-bayang. Sejak dari perjanjian lama Tuhan memang terus menyatakan dirinya. Tetapi menyatakan diri yang belum full, belum sempurna. Fullnya, lengkapnya, klimaksnya ketika Yesus hadir ke dalam dunia. Nah maka berarti sejak dari perjanjian lama sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang ingin untuk menarik kita datang kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang terus-menerus mau menyatakan kemuliaannya. Namun kemuliaan yang paling lengkap, paling sempurna, paling puncak itu baru nyata ketika Kristus datang ke dalam dunia. Nah saudara-saudara sekalian, kalau begitu kemuliaan apa? Apa keindahannya? Apa isinya sehingga membuat Kristus itu indah? Sehingga membuat Kristus itu mulia. Apa isinya? Nah inilah yang Yohanes katakan di sini. Isinya adalah kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kemuliaan Allah kita bukan seperti gambaran kemuliaan dunia yang biasanya kita pikirkan. Mungkin itu kuasa, mungkin itu masalah uang, kehormatan, harta. Tapi kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kasih karunia dan kebenarannya. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita mengatakan saya adalah pengikut Yesus, saya anak Allah, maka perlu ditanya, apa kemuliaanmu? Apa yang menjadi kemuliaan bagi kita? Apa yang menjadi kebanggaan kita? Banyak orang Kristen mengaku dirinya adalah pengikut Kristus, dirinya adalah anak-anak Allah, tetapi yang menjadi kebanggaannya bukanlah Kristus. Yang menjadi kebanggaannya bukanlah kasih karunia dan kebenaran Allah yang dia bisa terima. Tetapi hartanya, materinya, kehormatannya, posisinya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, bagi Allah, kemuliaan itu bukan terletak kepada hal-hal materi. Bukan pada kuasa, bukan pada tampang, bukan pada uang, tetapi pada kasih karunia dan kebenaran. Maka kalau ditanya siapakah orang yang mulia menurut Alkitab? Orang yang mulia menurut Alkitab itu seperti apa? Yaitu orang yang melakukan kebenaran dan melaksanakan kasih karunia. Sekali lagi, siapakah orang yang mulia di hadapan Tuhan? Yaitu orang yang menjalankan kasih karunia dan kebenaran. Karena itulah Kristus. Kristus sendiri menyatakan kemuliaan Allah dengan menjalankan kasih karunia dan kebenaran. Nah maka puncaknya ini saudara, puncak dari kasih karunia dan kebenaran itu terlihat di kayu salib. Di atas kayu salib, kasih karunia dan kebenaran Allah dinyatakan. Berarti kasih karunia dan kebenaran makin jelas, makin nyata ketika ada pengorbanan. Saudara-saudara sekalian, kenapa orang mau berkorban? Orang mau berkorban karena dia tahu ada yang benar dan karena dia mengasihi orang yang kepadanya dia berkorban, bukan? Jadi pengorbanan itu mengandung kasih karunia dan kebenaran. Orang mau berkorban karena dia tahu ada yang benar. Orang mau berkorban karena dia mau menyatakan cinta kasihnya. Maka di dalam pengorbanan Kristus, disitulah kasih karunia dan kebenaran paling jelas dinyatakan. Namun bedanya dengan dunia, orang dunia kalau berkorban karena dia tahu yang dia berkorban itu bagi orang yang benar. Sedangkan Kristus berkorban bagi kita bukan bagi orang benar, bukan?
Kita bukan orang yang benar, kita bukan orang yang layak. Justru Paulus katakan kita adalah musuhnya Allah. Tapi justru disinilah makin kelihatan kasih karunia dan kebenaran Allah itu. Karena dia berkorban bagi musuhnya. Dia berkorban bukan bagi orang benar, tapi dia berkorban bagi kita yang adalah musuh-musuhnya. Seterunya orang berdosa, tapi dia mau berkorban bagi kita. Maka disinilah kemuliaan, kasih karunia dan kebenaran Allah itu makin nyata. Makin terlihat dengan jelas. Kita tidak benar, tapi Allah mau berkorban bagi kita. Berarti kasih karunia-Nya begitu melimpah. Kasih karunia-Nya tidak dapat terbayangkan. Dia mau korban bagi kita yang tidak benar ini. Maka saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan kebenaran Allah paling nyata ada di atas kayu salib. Oleh sebab itulah Kristus datang ke dalam dunia. Dia ingin menyatakan inilah kemuliaan Allah. Sehingga kita yang mau ikut dia, mari kita juga hidup di dalam menyatakan kemuliaan Allah. Bagaimana kita menyatakan kemuliaan Allah? Hiduplah di dalam kasih karunia dan kebenaran. Hiduplah di dalam pengorbanan, hiduplah di dalam pelayanan, hiduplah di dalam merindukan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah orang yang mulia. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang kita lihat minggu yang lalu dan saya ingin untuk kita boleh melihat kaitannya dengan minggu ini. Nah, sekarang dalam minggu ini kita lihat ayat yang ke-15. Di sini dikatakan Yohanes memberi kesaksian. Ini maksudnya Yohanes Pembaptis ya. Yang menulis ini Yohanes Rasul dan dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu pola yang kita perlu perhatikan di dalam Yohanes pasal yang pertama ini. Dan pola ini terjadi 2 kali di dalam Yohanes pasal yang pertama ini sejauh yang kita baca sampai sekarang. Yaitu pola apa? Pola ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemudian disambut dengan kesaksian. Mari kita misalkan lihat di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di situ dikatakan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Kemudian Yohanes Pembaptis di sini berarti dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Nah, Yohanes Pembaptis muncul setelah sebelumnya dijelaskan tentang siapakah Sang Firman itu. Yohanes Rasul menjelaskan Sang Firman sudah ada sejak mulanya. Sang Firman bersama-sama dengan Allah. Sang Firman adalah Allah dan seterusnya kemudian muncul. Datanglah Yohanes Pembaptis memberi kesaksian. Nah, ini muncul lagi pola yang seperti ini. Di ayat yang ke-15 dikatakan Yohanes memberi kesaksian. Setelah apa? Setelah ayat 14, kemuliaan Allah dinyatakan. Maka apa yang kita bisa pelajari di sini? Nah, yang kita dapat lihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa kesaksian itu hanya mungkin bisa terjadi jikalau orang sudah lihat kemuliaan Allah. Dan orang yang sudah lihat kemuliaan Allah pasti akan tergerak untuk memberi kesaksian. Maka saudara-saudara sekalian, apa kunci bagi kita supaya kita bisa makin giat bersaksi? Yaitu kita harus lihat kemuliaan dan keindahan Kristus. Untuk bersaksi tidak perlu dipaksa, tidak perlu diperintah, tetapi kalau kita lihat keindahan Kristus, kita yang akan tergerak untuk memberitakan tentang Kristus. Jadi kesaksian itu saudara-saudara sekalian digerakkan oleh keindahan. Orang melihat sesuatu yang indah, dia tidak akan tutup mulut untuk menceritakan keindahan tersebut. Misalkan, kalau kita pergi ke tempat wisata, kita lihat, wah ada pemandangan yang sangat indah, gunung yang sangat indah. Bisa lihat sunset di situ, bisa ada sunrise, wah awan menutupi gunung itu. Kemudian mungkin kita pergi ke pantai, wah lihat pantainya juga sangat jernih lautnya, ada pasir putih. Maka orang setelah pulang lihat itu, dia akan kasih tahu ke orang lain kan ya. Ayo ke tempat ini, saya baru ketemu, ada satu pantai yang bagus sekali masih. Belum banyak orang tahu, tapi ini sangat indah. Ayo kamu juga harus datang. Atau mari pergi sama-sama lihat gunung yang bagus. Di sana pemandangannya sangat indah, bisa foto-foto, bisa apa semua di sana. Intinya saudara, kalau kita lihat sesuatu yang indah,
kita akan ajak orang juga untuk menikmati keindahan seperti yang kita alami, bukan? Maka sama juga di dalam hal rohani, saudara. Sama juga berkenaan dengan kesaksian tentang Kristus. Orang tidak akan mungkin menyaksikan Kristus kalau dia belum lihat tentang kemuliaan Allah. Orang akan makin malas untuk bersaksi kalau dia kurang bertumbuh di dalam melihat keindahannya Kristus. Nah, maka saudara-saudara sekalian, tujuan kita, tantangan kita adalah kita harus terus bertumbuh di dalam mengenal keindahannya Kristus. Karena itulah yang membuat kita akan terdorong untuk mau bersaksi. Gereja yang bersaksi adalah gereja yang menyatakan keindahan Kristus di dalam pemberitaan firman. Saudara-saudara sekalian, gereja kita kan namanya Gereja Reform Injili ya. Dan Injili yang kenapa mesti muncul Injili? Karena Pendeta Stephen Tong ingin supaya kita menjadi gereja yang punya semangat, punya api, punya daging. Sehingga bisa membuat orang lain itu tertarik kepada kita, bukan kepada kita tujuannya, tapi kepada Kristus yang kita sampaikan. Jadi ada semangat Injili, api untuk mengabarkan Injil. Nah, tetapi bukan hanya sekedar Injili, tapi ada reformnya, saudara. Kenapa? Karena tanpa ada doktrin, tanpa ada firman, tanpa ada pengajaran yang menyatakan keindahan Allah, kita tidak akan mungkin memberitakan Injil. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kiranya kita boleh menjadi gereja yang setia memberitakan keindahan Kristus, sehingga kita boleh menjadi gereja yang bersaksi. Tidak mungkin akan menjadi gereja yang bersaksi tanpa lihat keindahannya Kristus. Nah, maka saudara-saudara sekalian, inilah yang Yohanes ingin kita pahami. Bahwa setelah lihat kemuliaan, maka akan tergerak untuk mau memberitakan tentang siapakah Kristus. Itu tidak mungkin tidak akan terjadi. Orang yang sudah lihat kemuliaan pasti akan tergerak untuk memberitakan tentang Kristus. Saudara, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita bersaksi, memang banyak tantangan ya. Mungkin tantangannya yang paling utama biasanya karena kita mungkin takut. Wah, takut mau beritakan Injil. Nanti kalau saya kasih tahu tentang Kristus, orang itu marah. Wah, bagaimana ya? Atau yang kedua mungkin tantangannya kita juga kurang bisa mematahkan argumen orang tersebut. Nah, makanya di Pemuda kan kita ada kelas apologetika ya minggu lalu dari Pendeta Ivan. Bukan sekedar mematahkan argumen, tetapi kita mau nyatakan kemuliaan Kristus. Nah, itu kita belajar minggu lalu di dalam persekutuan pemuda. Nanti juga persekutuan pemuda berikut ketika Pak Ivan bawa, temanya masih tentang apologetika juga. Nah, ini belajar bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mempresentasikan tentang Kristus. Nah, bersaksi itu bisa banyak tantangan. Entah kita takut, entah kita tidak tahu mau bicara apa. Tetapi saya kira terlepas dari semua tantangan itu, kalau kita punya hati yang kagum akan Kristus, saya kira tantangan-tantangan itu akan mulai berkurang, saudara. Kita akan makin tergerak untuk memberitakan Injil, karena kita kagum terhadap Kristus. Kekaguman itu yang membawa kita mau untuk memberitakan kebenaran. Maka sekali lagi, apakah saudara kagum? Kalau saudara kagum, saudara pasti rindu untuk mau beritakan tentang Kristus. Kita sebentar lagi memasuki masa Natal, kesempatan untuk kita boleh membagikan Injil Kristus. Mari kita giat memberitakan Injil, dan kita hanya bisa giat kalau kita terus mau masuk kepada kedalaman firman. Jadi dua hal yang akan membuat kita terus-menerus bisa kagum kepada Kristus. Satu, makin masuk kepada kedalaman firman, saudara-saudara sekalian. Kita tidak akan mungkin kagum terhadap Kristus kalau kita hanya kenal firman Tuhan secara superficial saja, cuman dari luar saja, cuman di permukaan saja. Zaman sekarang kan banyak sekali ini ya, misalkan habis seminar muncul quotes. Nah, jangan-jangan ada orang yang berpikir, oh saya nggak perlu ikut seminar lah, yang penting sudah baca quotes-nya. Nah, saudara, kalau kita cuman berharap di situ, maka dan kita pikir kita sudah tahu, kita sudah banyak belajar, maka kita tahu kekristenan itu, tahu tentang Kristus sangat superficial, sangat hanya di dalam permukaan saja.
mari kita sungguh-sungguh untuk kejar mengenal Tuhan dengan dalam. Karena mengenal Tuhan tidak ada habis-habisnya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keindahan. Kalau kita bosan, itu bukan karena Tuhan yang membosankan, tapi kita sendiri yang bermasalah. Mungkin hati kita yang kurang rendah, mungkin kita yang malas atau apapun itu. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah membosankan. Karena Dia penuh dengan segala keindahan. Maka mari kita terus berjuang untuk mau dalami firman. Sehingga kita bisa lihat keindahannya Kristus. Nah, kenapa di dalam GRI kita juga berjuang di hari Minggu untuk memberitakan khotbah secara ekspositori. Karena kita mau menyatakan juga keindahan, kemuliaan firman. Sehingga jemaat masuk lebih dalam lagi menikmati keindahan Tuhan. Nah, ini yang pertama saudara, kita tidak akan mungkin menjadi kagum dengan Kristus kalau kita tidak makin masuk kepada kedalaman firman. Dan yang kedua saudara, kita tidak akan mungkin makin kagum kepada Kristus kalau kita sendiri tidak makin tinggalkan kesenangan terhadap dosa. Saudara, dosa juga bisa mengagumkan. Dan iblis itu memang tujuannya untuk mau buat kita juga kagum terhadap hal yang salah. Apa yang jelek, iblis ingin kita rasa itu indah. Apa yang bodoh, iblis ingin kita pikir itu adalah hal yang memberi pengertian. Bukankah itu yang iblis lakukan kepada Adam dan Hawa kan ya? Makan buah ini supaya apa? Kamu bisa punya pengertian. Sehingga Adam dan Hawa lihat, wah buah ini sebelumnya Tuhan bilang ini buah yang bahaya. Ini buah yang akan membawa engkau kepada kematian. Tapi mereka malah lihat, wah ini indah. Ini memberi pengertian. Jadi iblis itu tujuannya untuk memberikan kepada kita juga kesenangan, keindahan, kekaguman. Tapi masalahnya kekaguman terhadap dosa. Nah maka saudara-saudara sekalian, mari kita tinggalkan kekaguman terhadap dosa. Mari kita tinggalkan kesenangan daging sehingga kita bisa makin memandang kepada kemuliaan Kristus. Dengan demikian kita akan makin menjadi orang atau gereja yang makin mau bersaksi bagi Kristus. Maka sekali lagi, lihat kemuliaan tidak mungkin tidak. Pasti kita akan tergerak untuk bersaksi. Apakah saudara makin melihat kemuliaan Kristus? Itu dibuktikan dengan seberapa saudara rindu untuk menyaksikan Kristus. Nah saudara, kita kemudian lanjutkan. Yohanes kemudian setelah membahas tentang Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian, kemudian ayat yang ke-16 kembali lagi membahas tentang inti dari kemuliaannya Kristus. Jadi tadi ayat 15 seperti ada interupsi. Ayat 14 bicara kemuliaan Kristus, tiba-tiba ayat 15 diinterupsi oleh Yohanes Pembaptis yang menjadi saksi. Tetapi memang ini sengaja supaya orang bisa lihat pola yang tadi kita sudah sama-sama bahas. Nah setelah itu Yohanes Rasul kembali lagi membahas tentang inti dari kemuliaan Kristus. Nah ini ada di ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Nah di ayat yang ke-16 dikatakan, dari kepenuhannya, dari kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah maka saudara-saudara sekalian, Yohanes ingin mengatakan, inti dari kemuliaan Kristus itu adalah kasih karunia. Dan inti menjadi orang Kristen itu adalah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Maksudnya itu adalah terus menerus ditopang oleh anugerah Tuhan. Itu inti menjadi orang Kristen. From grace to grace. Dari anugerah kepada anugerah. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Itulah sola gracia kan ya. Hanya oleh anugerah. Jadi seluruh hidup kita ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau orang tanya ya, apa yang menjadi inti dari kekristenan? Seringkali orang yang suka tanya seperti ini, coba berikan satu kalimat yang merangkum semua tentang Alkitab. Akan biasa begitu ya, kalau datang ke seminar, sudah seminar 2 jam, 3 jam, ada yang mau bertanya, ada angkat tangan. Terus tiba-tiba pertanyaannya, coba Bapak rangkum. Seminar yang 2-3 jam itu ke dalam satu kalimat saja.
Nah ini biasanya orang yang gak terlalu mau mikir gitu ya. Terus disuruh hamba Tuhannya atau pembicaranya untuk kasih rangkuman. Ya, tapi saudara, kalau ada pertanyaan seperti itu ya, apa inti kekristenan? Inti kekristenan ini ayat yang ke-16 ini saudara. Yaitu dari kasih karunia menuju kasih karunia. From grace to grace. Dan kasih karunia itu tidak akan habis-habisnya. Kenapa? Karena dikatakan dari kepenuhannya. Allah itu penuh. Dan dia penuh dengan kasih karunia. Dan dia terus menerus mencurahkan kasih karunia kepada kita. Saudara, sebagai orang Kristen, hidup kita itu dimulai dari kasih karunia. Dari mana? Dari sebelum kita lahir, dari sebelum dunia ada, Tuhan sudah kasih kita kasih karunia. Yaitu apa? Tuhan pilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini adalah anugerah pemilihan. Tuhan tidak lihat kita baik, baru dia pilih kita. Tuhan tidak lihat, oh nanti si A ini akan jadi orang baik, maka aku pilih dia. Tidak. Tuhan kasih karunia. Dan karena dia kasih kepada kita anugerah, tujuannya itu supaya kita yang nanti jadi baik. Jadi bukan karena kita baik terus dia kasih anugerah. Salah, justru dia kasih anugerah supaya kita jadi baik. Ini anugerah Tuhan saudara. Tuhan kasih kita anugerah supaya kita baik, bukan karena kita baik. Jadi anugerah dimulai dari Tuhan yang pilih kita. Tuhan tidak harus pilih kita. Anugerah itu apa? Anugerah itu adalah hal yang sebenarnya Tuhan tidak harus lakukan. Tetapi Tuhan mau lakukan karena dia mengasihi kita. Dimulai dari apa? Dia pilih kita. Kemudian dia panggil kita, itu juga anugerah. Kita tidak akan mungkin datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak panggil kita. Kita tidak akan mungkin bertobat kalau Roh Kudus tidak gerakkan hati kita. Itu semua anugerah. Kita tidak mungkin dibenarkan kalau bukan karena Kristus. Karena kita ini orang berdosa, kita tidak mungkin dinyatakan benar. Hanya Kristuslah yang membuat kita menjadi benar. Kita juga tidak mungkin jadi kudus jikalau bukan karena Kristus. Hanya Kristus yang menyucikan kita. Darah Kristus, firman-Nya dan Roh Kudus itu yang menyucikan kita. Dan kita tidak mungkin terus bisa setia sampai akhir jikalau bukan Kristus yang topang kita. Maka saudara-saudara sekalian, dari kita belum ada, dari dunia belum dijadikan, sampai akhirnya kita bertemu muka dengan Kristus. Semuanya ini kita ditopang oleh kasih karunia. Tapi seringkali memang sebagai orang berdosa yang masih tinggal di dalam dunia yang berdosa ini, kita seringkali justru bukan berjalan dari kasih karunia menuju kasih karunia. Cuman awal saja dengan kasih karunia. Sisanya mungkin kita tidak lagi bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kita bergantung kepada kehebatan kita, kepada perbuatan baik kita, kepada mungkin juga kepada hal-hal yang kita sudah tangkap dari firman Tuhan sehingga kita rasa saya sudah tidak perlu Tuhan. Seakan-akan saya sudah bijaksana. Saudara-saudara sekalian, orang yang sudah lama jadi Kristen, nah ini masalahnya. Makin lama jadi Kristen, iblis bisa membuat kita akhirnya berpikir bahwa kita tidak lagi butuh kasih karunia. Sehingga akhirnya hidup kita akan menjadi orang yang justru jadi salah jalan, jadi tersesat, jadi kemudian tidak bisa lagi dipakai oleh Tuhan. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup tidak lagi bergantung kepada kasih karunia Tuhan, kita yang akan kalah terhadap dosa. Kita yang akan kalah terhadap iblis, dan kita akhirnya hidupnya sia-sia tidak dipakai oleh Tuhan. Mari saudara, kita yang sudah mulai dengan kasih karunia, terus lanjut bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan tidak ada habis-habisnya. Sekali lagi dikatakan di sini, dari kepenuhannya. Dari kepenuhannya. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia yang melimpah. Tapi seringkali kita yang justru menahan kasih karunia Tuhan. Seringkali kita yang mungkin merasa saya sudah full, saya sudah tidak butuh lagi kasih karunia oleh Tuhan. Ini sangat-sangat bahaya. Orang yang sudah merasa bahwa dia tidak lagi butuh kasih karunia Tuhan, di saat itu justru hidupnya akan kalah oleh iblis.
Orang yang sadar dirinya kosong, orang yang sadar dirinya lemah, orang yang sadar dirinya perlu untuk terus diisi oleh kasih karunia Tuhan. Seperti pengemis yang terus mengemis. Inilah orang yang Tuhan akan pakai untuk jadi berkat. Inilah orang yang Tuhan akan pakai untuk kalahkan dosa, kalahkan kejahatan. Saudara-saudara sekalian, di Alkitab kita seringkali melihat prinsip yang terbalik. Dunia mengajarkan jadi kuat. Dunia mengajarkan kamu harus bergantung kepada dirimu sendiri. Bahkan seringkali orang Kristen dikatakan sebagai orang lemah. Wah, lihat kekristenan, itu orang-orang lemah, mereka pecundang. Kenapa? Karena mereka terus bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Itu kan lemah berarti, nggak kuat, tidak punya kemandirian, tidak bisa bersandar kepada diri sendiri. Saudara, justru Alkitab katakan orang yang demikianlah orang yang akan jatuh. Orang yang akan akhirnya Tuhan buang. Tapi sebaliknya orang yang terus memohon belas kasih Tuhan. Orang yang terus merasa kosong, merasa miskin. Inilah orang yang Tuhan akan berkati. Bukankah itu prinsipnya salib? Salib itu, kenapa dikatakan salib itu kekuatan Allah? Bukan karena di atas salib terlihat kemegahan. Bukan karena di atas salib ada kemenangan yang agung. Bukan. Tetapi di atas salib justru yang di luar terlihat adalah kekalahan. Di atas salib justru kelemahan, kebodohan, hal yang memalukan. Tapi Tuhan pakai itu untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang dunia tidak pernah bisa berikan. Yaitu apa? Mengalahkan iblis. Justru di atas salib, iblis dikalahkan. Justru salib itu adalah kekuatan paling besar sehingga iblis akhirnya dikalahkan. Ada satu teolog mengatakan di atas salib justru Tuhan mengalahkan iblis tetapi dengan cara menerima semua hukuman atau semua serangan dari iblis. Jadi seakan-akan iblis itu dikasih habis saudara, seluruh usahanya, seluruh tenaganya, seluruh akalnya untuk kalahkan Kristus. Seluruhnya dihabiskan di atas kayu salib. Tapi setelah sudah dihabiskan, ternyata tetap Kristus bisa menang. Wah, itu indah sekali saudara. Salib itu kenapa bisa mengalahkan iblis? Karena di situ seluruh kuasa iblis habis. Jadi seperti orang yang seperti di ring tinju saudara ya. Di ring tinju, salah satu petinju terus terima pukulan, terus dipukul. Hanya bisa bertahan, dia tidak pernah serang. Tetapi sampai ronde terakhir malah yang pukul itu yang jatuh. Yang pukul itu malah yang pelatihnya angkat handuk putih. TKO saudara. Karena ternyata yang dipukul itu terus bertahan dan dia tidak berikan satu pukulan pun, tapi dia akhirnya menang. Nah ini kira-kira salib saudara. Salib seperti itu. Seluruh hukumannya, seluruh serangan iblis Kristus terima. Tapi pada akhirnya tetap iblis kalah dan Kristus yang menang. Maka poinnya apa saudara? Poinnya itu adalah di atas, poinnya adalah dari salib kita melihat bahwa hal yang lemah Tuhan pakai untuk menghadirkan kemenangan. Yang paling lemah justru itulah yang paling kuat. Maka saudara-saudara sekalian, bagaimana hidup menurut salib? Hidup menurut salib itu adalah kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, terus rasa kosong, terus rasa lemah, terus rasa kita ini tidak penuh, dan biarkan Tuhan yang isi kita, biarkan Tuhan yang beri kasih karunia terus kepada kita. Inilah orang yang kuat, inilah orang yang berbahagia. Karena Yesus sendiri katakan, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Inilah orang yang Tuhan pakai untuk menghancurkan kuasa iblis. Maka saudara-saudara sekalian, inilah kekristenan. Kasih karunia demi kasih karunia. Dunia tidak tahu tentang kasih karunia. Dunia tidak punya kasih karunia. Dunia hanya punya perbuatan. Agama itu mengajarkan perbuatan kan saudara ya. Dunia juga mengajarkan perbuatan. Kalau kamu berbuat baik, baru kamu akan diterima Tuhan. Kalau kamu berbuat baik, baru karirmu bisa naik.
Ya, semua yang dunia ajarkan itu tentang perbuatan. Memang di dalam dunia kerja meritokrasi itu lebih baik daripada nepotisme kan ya. Oh, kamu naik pangkat karena kamu ini orang kaya misalkan ya. Kamu naik pangkat karena kamu keluarganya terhormat. Kamu naik pangkat karena kamu anak siapa gitu ya. Maka naik pangkat. Saudara jangan kaitkan dengan politik ya, ini contoh saja ya. Nanti jadi terpikir politik lagi ya nomor 1, 2 atau 3. Karena isu lagi hangat sekarang kan ya. Tapi intinya adalah orang yang punya di dalam dunia ini meritokrasi itu lebih lebih baik daripada nepotisme. Tapi di hadapan Tuhan saudara, meritokrasi tidak ada artinya. Kita tidak mungkin bisa benar di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa benar di hadapan Tuhan karena kasih karunia. Dunia cuma ajarkan perbuatan, tetapi di dalam iman Kristen diajarkan kasih karunia. Kasih karunia, sadar lemah, sadar kurang, sadar kosong, dan mintalah terus dari Tuhan. Kalau begitu jadi pengemis, betul, jadilah pengemis. Tapi yang jadi pengemis ini, nanti satu waktu Tuhan akan pakai, dan Tuhan akan buat menjadi orang-orang yang bersama dengan Kristus, memimpin di dalam kerajaan Allah. Disinilah indahnya. Sedangkan orang yang merasa diri hebat, orang yang merasa diri agung, orang yang punya jabatan, bersandar kepada jabatannya, nanti justru Tuhan yang akan turunkan, Tuhan yang akan hancurkan. Nah maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, inti dari iman Kristen adalah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah saudara sekalian, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Yohanes juga mengatakan di dalam Kristus, selain ada kasih karunia, di ayat 17 dikatakan juga ada kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran. Inilah yang menjadi keindahan di dalam Kristus. Ada kasih karunia dan ada kebenaran. Saudara-saudara sekalian, di sini Yohanes mengatakan Musa itu hanya memberikan hukum Taurat, tetapi Kristus itu datang dengan kasih karunia dan kebenaran. Maksudnya adalah Musa cuma menjadi bayang-bayang dari Kristus. Hukum Taurat juga mengandung kasih karunia. Hukum Taurat juga mengandung kebenaran. Tapi itu hanya bayang-bayang akan datangnya Kristus. Kristus itu adalah sang kasih karunia dan sang kebenaran. Kita sudah lihat tentang kasih karunia. Kalau begitu apa itu kebenaran? Saudara-saudara sekalian, kebenaran itu berarti apa yang diomongkan orang itu sesuai dengan yang dijalankan. Itu kebenaran ya. Misalkan kita bilangkannya, oh ini orang benar. Kenapa dia benar? Karena apa yang dia bicarakan itu juga yang dia kerjakan. Apa yang dia janjikan itu juga yang dia genapi. Nah maka saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus seluruh janji Tuhan, janji yang sudah berabad-abad itu menjadi genap di dalam Kristus. Makanya Kristus adalah sang kebenaran. Dunia juga mengajarkan kebenaran. Orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang baik bisa mengatakan ini hal yang benar. Tetapi saudara-saudara sekalian, Kristus bukan sekedar mengajarkan apa yang benar, tapi Kristus sendiri adalah sang kebenaran itu. Dialah di dalam dirinya kita bisa melihat janji-janji Allah tergenapi. Maka di dalam dia ada kebenaran. Maka dia dapat kita percaya. Saudara, orang yang benar itu orang yang bisa dipercaya, bukan? Oh ini orang benar, oh kalau begitu dia bisa dipercaya. Kita bisa kerjasama dengan dia. Kenapa? Karena dia memang benar. Yang biasanya dia ucapkan itu yang dijalankan juga. Maka saudara-saudara sekalian, Kristus adalah sang kebenaran. Seluruh janji Allah yang berabad-abad menjadi genap di dalam Kristus. Dengan demikian Kristus layak untuk dipercaya. Dialah sang kebenaran itu. Janji Tuhan yang sudah dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Janji Tuhan bahwa akan ada keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala dari keturunan si iblis. Siapa yang genapi? Kristus. Dan dia genapi di atas kayu salib. Kemudian janji Tuhan lagi kepada Abraham bahwa akan muncul dari keturunanmu. Keturunan yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa.
Berkat apa itu? Berkat keselamatan, berkat penebusan. Dan Paulus katakan di dalam surat Galatia, yang Tuhan janjikan kepada Abraham, di situ dikatakan satu keturunan, bukan banyak, satu keturunan. Dan satu keturunan itu adalah Kristus. Jadi Kristus yang genapi janji Tuhan kepada Abraham. Allah juga sudah berjanji melalui ritual, melalui liturgi, pembakaran atau korban pengampunan dosa. Maka dijanjikan bahwa nanti akan ada korban yang sejati. Korban yang akan menghapuskan dosa manusia. Korban yang akan menutup dosa manusia. Seperti yang tadi kita baca di dalam nats Alkitab dari kitab Ayub. Siapa yang menggenapi itu? Kristus. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, nanti kita akan lihat di dalam Injil Yohanes. Yohanes Pembaptis berteriak dengan mengatakan, inilah sang anak domba Allah. Dialah yang akan menghapus dosa dunia. Apa yang dinanti-nantikan, apa yang hanya serupa bayangan saja di dalam zamannya Musa, sekarang menjadi genap di dalam Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada Daud dan keturunannya, bahwa akan ada raja yang memerintah, yang pemerintahannya kekal, yang tidak akan berakhir, itu juga digenapi oleh Kristus. Dialah raja yang kerajaannya kekal. Dialah raja yang tidak akan berakhir kepemimpinannya. Maka semua janji Tuhan dalam perjanjian lama, janji yang sudah berabad-abad itu, sekarang genap di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Maka dia layak dipercaya, dialah sang kebenaran itu. Maka saudara, ada kasih karunia dan ada kebenaran. Seluruh janji Tuhan mengandung kasih karunia. Janji Tuhan tentang keselamatan, janji Tuhan tentang penebusan dosa, janji Tuhan tentang raja yang kekal. Semua itu anugerah bagi kita yang berdosa. Semua itu kasih karunia. Dan semua kasih karunia ini digenapi di dalam Kristus. Kasih karunia yang bersifat kebenaran. Ini bukan kasih karunia yang cuman angan-angan. Ini bukan kasih karunia yang cuman habis di dalam janji. Ini adalah kasih karunia yang genap di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kasih karunia ini bersifat benar. Kasih karunia ini menjadi real. Kasih karunia ini menjadi genap, menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Seluruh janji Tuhan yang isinya, dasarnya adalah anugerah, itu semua jadi genap di dalam diri Yesus Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, tidak ada yang lebih layak dipercaya selain Yesus Kristus. Tidak ada pemimpin agama yang lebih layak dipercaya selain Yesus Kristus. Karena cuma di dalam Yesus semua janji Tuhan tergenapi. Lebih daripada itu ya saudara-saudara sekalian. Bukan hanya seluruh janji Tuhan digenapi di dalam Kristus, tetapi juga seluruh desire manusia itu semua dijawab oleh Kristus. Makanya Kristus sang kebenaran. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia dengan mengatakan 7 perkataan, aku adalah terang, aku adalah roti hidup, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah gembala, aku adalah pintu, dan aku adalah pokok anggur yang benar. Saudara, kenapa Yesus datang menyatakan 7 perkataan ini? Karena seluruh 7 perkataan ini semua berkenaan dengan seluruh kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh apa? Bukankah manusia itu butuh terang di dalam dunia yang berdosa ini? Ini desire manusia, bukan? Manusia ingin ada terang karena dunia gelap. Dia sulit untuk bedakan mana benar, mana salah. Maka dia butuh terang. Bukankah dunia juga ini butuh hidup? Dunia menanti hidup setelah kematian. Dunia rindu untuk bisa hidup selama-lamanya. Kalau dunia tidak butuh dan tidak merindukan kehidupan yang kekal, maka tidak akan ada usaha dari para saintis yang ingin untuk memperpanjang hidup manusia, bukan? Jangankan bicara saintis ya, kita mungkin belum sampai kepada saintis juga, kita rindu untuk bisa hidup lebih lama, kita rindu untuk bisa panjang umur. Bahkan mungkin
pakai barang-barang yang bisa lebih membuat kita terlihat lebih muda. Itu apa sih tujuannya? Untuk mau tunjukkan kita ingin ada desire untuk hidup lebih lama. Ini yang dunia mau kan ya. Setelah kematian ada hidup. Dunia juga bukankah membutuhkan kasih? Begitu banyak konflik, begitu banyak ketidakdamaian, begitu banyak kebencian. Apa intinya? Apa solusinya? Kasih. Dan Yesus datang ke dalam dunia menyatakan, aku adalah semua ini. Aku adalah kasih. Yohanes mengatakan Allah itu adalah kasih. Aku adalah terang dunia. Aku adalah hidup. Aku membawa kehidupan setelah kematian. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pokok anggur. Manusia ingin hidupnya berarti. Manusia ingin hidupnya produktif. Manusia ingin hidupnya berbuah. Yesus katakan, aku adalah pokok anggur. Semua yang menjadi desire dari manusia, itu menjadi genap di dalam Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, Kristus itu adalah sang kebenaran. Tidak ada pribadi lainnya yang bisa menjawab seluruh kebutuhan manusia selain Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, mari datang kepada Kristus. Tetapi datang dengan hati yang hancur. Datang dengan pertobatan. Karena inilah orang yang Tuhan akan terima. Jangan kita hanya menginginkan hal-hal yang baik tetapi tidak mau ada pertobatan. Pengampunan hanya bisa diberikan jikalau ada pertobatan. Maka mari kembali kepada Kristus. Mari pulang kepada Kristus. Mari punya hati yang hancur. Supaya engkau bisa dipenuhi dengan segala desire yang indah itu. Tuhan akan memenuhi hidupmu. Karena di dalam Dia ada kepenuhan kasih karunia dan kepenuhan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran dari Tuhan tidak akan pernah habis. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita menjadi gereja. Mari kita menjadi komunitas. Yang pertama adalah komunitas yang mencari anugerah Tuhan terus menerus. Grace seeking community. Mari kita menjadi orang-orang yang terus mau cari anugerah Tuhan. Kenapa terus mau cari anugerah Tuhan? Karena di dalam Dia ada kepenuhan. Ada kepenuhan kasih karunia. Kenapa terus menerus butuh anugerah Tuhan? Karena tanpa topangan Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan mungkin hidup dengan benar, kita tidak akan mungkin kalahkan dosa, dan kita tidak akan mungkin hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Maka pertama, mari jadi grace seeking community. Mari menjadi orang-orang yang terus craving, seperti lagu yang biasanya kita nyanyikan, penuhi cawanku ini Tuhan. Roti sorga isilah hatiku. Penuhi cawanku ini, seperti perempuan Samaria yang datang dan minta untuk Tuhan penuhi cawannya, penuhi ember yang dia sering pakai untuk diisi oleh air sumur. Mari kita bawa hati kita untuk dipenuhi dengan air hidup, dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita tidak penuhi itu dengan kasih karunia Tuhan, kita akan penuhi dengan hal yang lain. Tetapi pada akhirnya juga kita tetap tidak akan merasa penuh. Satu-satunya rasa penuh hanya ada di dalam Kristus. Dan mari kita datang untuk minta terus Tuhan isi kepada kita dengan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, minta Tuhan untuk isi kita dengan kasih karunia-Nya. Mari jadi grace seeking community supaya kita boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sola gratia dan soli deo gloria. Tidak mungkin ada soli deo gloria kalau tidak ada sola gratia. Hidup kita tidak akan mungkin mempermuliakan Tuhan kalau kita tidak hidup dari anugerah kepada anugerah. Kalau kita tidak craving untuk belas kasih dari Tuhan. Kita tidak akan mungkin jadi berkat. Gereja tidak akan mungkin bertumbuh. Gereja tidak akan mungkin Tuhan pakai kalau tidak craving untuk kasih karunia dari Tuhan. Kedua saudara, selain jadi grace seeking community, mari kita menjadi truth seeking community. Yaitu komunitas yang mencari kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kenapa harus terus cari kebenaran? Bukan karena kita sudah
bukan karena kita belum punya kebenaran. Justru kita sudah punya, maka kita mau terus cari, mau terus dipenuhi, mau terus diisi. Kenapa? Karena indah. Saudara, kalau balik lagi kepada ilustrasi tadi ya, yaitu orang yang pergi untuk lihat pemandangan yang indah. Tidak mungkin orang kalau sudah datang terus lihat, wah air terjunnya indah sekali. Air terjunnya sangat segar, sangat agung, tinggi sekali, sangat deras airnya. Terus kemudian ditanya, kamu mau datang lagi enggak? Enggak, cukup sekali aja. Loh katanya bagus tadi. Ya memang bagus, ya cukup sekali saja. Nah ini enggak ada saudara jawaban seperti ini ya. Orang kalau tahu itu indah, maka dia akan mau lihat lagi. Terus berulang-ulang, dia enggak akan bosan. Dia akan makin terus bisa lihat ada sisi-sisi lagi yang lain yang indah. Nah ini baru pemandangan dunia saudara. Belum lagi kalau bicara tentang Kristus. Sang sumber keindahan itu. Dunia kenapa bisa indah? Karena ada Tuhan yang indah. Maka segala keindahan dunia ini sumbernya dari Tuhan. Maka mari keindahan dunia ini hanya membawa kita untuk bisa sadar bahwa ada keindahan yang lebih tinggi lagi. Yaitu keindahan di dalam Kristus. Maka mari datang kepada Dia. Mari lihat keindahannya. Keindahan apa? Keindahan kasih karunia dan kebenarannya. Nah maka mari kita terus mau cari tahu kebenaran Tuhan. Karena itu indah, itu manis, dan itu bahkan lebih manis daripada madu yang tua. Maka saudara-saudara sekalian, kebenaran itu bukan hanya sekedar tepat. Bukan hanya sekedar sesuai dengan ukuran yang benar. Kebenaran juga itu mengandung aspek keindahan. Ini yang di Mazmur 19 katakan saudara. Firman Tuhan itu tepat. Firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu murni. Nah ini aspek apa? Ini aspek tepat, aspek keakuratan, aspek benar. Tapi setelah itu juga dikatakan firman Tuhan itu indah, firman Tuhan itu manis, firman Tuhan itu harus dikecap. Maka ada ayat yang mengatakan kecaplah dan lihatlah firman. Maka kebenaran itu juga indah saudara. Kebenaran itu indah. Kenapa bisa indah? Karena kebenarannya dipenuhi dengan anugerah. Kebenaran tidak mungkin indah kalau tidak ada anugerah. Kebenaran akan menjadi sesuatu yang dingin, sesuatu yang sangat kaku, sesuatu yang sangat membuat orang sakit kalau tidak ada anugerah. Maka kebenaran dari Tuhan itu adalah kebenaran yang dibungkus dengan anugerah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia nyatakan kebenaran, tetapi dia juga membawa anugerah. Nah Martin Luther menangkap hal ini dengan sangat indah. Martin Luther begitu ketakutan. Sewaktu dia belum kenal kebenaran dari Tuhan, dia begitu ketakutan. Karena dia pikir Tuhan itu benar, aku berdosa. Maka kesimpulannya aku pasti dihukum. Sekali lagi ya, ini logika yang sangat umum. Tuhan itu benar, Tuhan itu adil, aku berdosa. Maka pasti aku harus dihukum. Tetapi Martin Luther kemudian menyadari karena anugerah Tuhan. Ternyata Allah yang benar itu adalah Allah yang juga membenarkan. Allah yang benar, dia membuat kita benar. Kenapa dia bisa buat kita benar? Karena dia penuh dengan kasih karunia. Kalau Allah tidak penuh dengan kasih karunia, maka tidak akan mungkin dia membuat kita benar. Justru dia akan hukum, habiskan kita karena kita mau menjadi musuhnya. Kita yang kecil, kita yang hina, kita yang tidak punya apa-apa tapi mau lawan Allah, maka pasti Tuhan akan hukum. Tapi karena dia penuh dengan kasih karunia, maka dia anggap kita benar dan dosa kita ditanggung olehnya. Maka saudara-saudara sekalian, ada teolog yang mengatakan kasih karunia dan kebenaran ini kita bisa selalu gabungkan. Ini adalah kasih karunia yang memiliki aspek benar. Maksudnya ini adalah kasih karunia yang nyata, kasih karunia yang benar-benar real. Tetapi juga di sisi lain, ini adalah kasih karunia yang ini adalah kebenaran yang dipenuhi dengan kasih karunia. Truthful grace and graceful truth. Maka mari kita menjadi komunitas. Yang pertama tadi grace seeking community. Terus mohon anugerah Tuhan.
Dan yang kedua, mari kita menjadi komunitas yang terus mau cari kebenaran. Orang yang mengatakan saya sudah tahu apa yang benar. Berarti apa lanjutannya kalau begitu? Kalau begitu maksudnya saya tidak perlu lagi cari tahu apa yang benar. Kan sudah tahu apa yang benar. Saya sudah banyak belajar, yang lainlah saja yang belajar. Saya nggak usah belajar lagi. Saya sudah banyak ikut kelas, yang lainlah yang ikut kelas. Sekarang saatnya saya sudah tidak lagi ikut. Saya sudah banyak melayani. Maksudnya ya sudah bisa regenerasi saja. Regenerasi penting saudara ya. Tapi yang bahaya adalah kalau orang merasa saya sudah berarti berhenti sampai di sini. Saudara-saudara sekalian, di dalam kekristenan tidak ada kata sudah. Kenapa? Karena di ayat 16 sekali lagi dibilang, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kebenaran demi kebenaran. Maksudnya adalah kalau kita mengatakan sudah sampai di sini, seakan-akan kita mengatakan anugerah Tuhan sudah selesai. Kebenaran Tuhan sudah tidak lagi ada yang perlu diungkapkan. Ini apa artinya saudara? Ini artinya kita menghina Kristus. Padahal di dalam Kristus ada kepenuhan kasih karunia. Padahal di dalam Kristus ada kepenuhan kebenaran. Maka makin kita renungkan tentang Kristus, makin kita sadar betapa mulia kasih karunia-Nya. Makin kita renungkan Kristus, kita makin sadar betapa indah kebenarannya. Maka kiranya saudara kita terus mengejar kasih karunia dan mengejar kebenaran. Jangan katakan sudah, tetapi mau lanjut terus. Mau kejar terus, mau terus progres, mau terus berkembang. Berkembang menuju siapa? Menuju makin lama makin seperti Kristus. Makin dipenuhi dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi orang yang mencari kasih karunia dan kebenaran adalah orang yang juga akan terus makin hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran. Maka ini poin yang terakhir saudara, kalau kita terus cari anugerah, kita terus cari kebenaran, maka hidup kita akan makin dipenuhi dengan kasih karunia dan kebenaran. Dengan demikian kita akan makin menyatakan kemuliaan Kristus. Mari saudara hidup kita makin menyatakan kemuliaan Kristus, mari saudara hidup kita bisa terus mencari kasih karunia dan kebenaran di dalam Kristus. Karena di dalam Dia ada kepenuhan kasih karunia dan kebenaran. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, bawalah kami untuk terus boleh melihat keindahan-Mu ya Tuhan. Kami terlalu miskin, kami terlalu sombong mungkin, kami terlalu tinggi hati, merasa bahwa kami sudah cukup tahu, kami sudah punya kebenaran, sehingga kami tidak lagi mau terus-menerus mencari. Tuhan tolong kiranya ubahkan hati kami, berikan kerendahan hati, dan nyatakan kemuliaan-Mu, supaya kami boleh tertutup mulutnya, dan sungguh-sungguh kagum akan Engkau. Kami tertutup mulutnya untuk mengatakan bahwa kami sudah tahu, tetapi kami justru boleh terbuka untuk makin menyatakan, makin menyaksikan mengenai keindahannya Kristus. Tuhan tolong gereja ini biar boleh menjadi gereja yang sungguh-sungguh mencari kebenaran dan terus memohon kasih karunia Tuhan. Sehingga kami boleh makin serupa dengan Kristus dan kami boleh makin menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang pun boleh mempermuliakan Tuhan melalui melihat hidup kami ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon Roh Kudus kerja untuk menyempurnakan apa yang sudah disampaikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.